Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang mulia, tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama-sama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah Jumat di tempat yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan bulan ini kami mengajak kepada pribadi kami, diri kami sendiri, khususnya umumnya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua yang menjadi perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan semaksimal mungkin untuk senantiasa menjauhi dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengannya mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, karena dengannya mampu membawa diri kita kepada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Di negeri Arab pernah terjadi suatu musim yang luar biasa panasnya, yang cukup berkepanjangan, di mana mereka silih berganti berdatangan ke Arafah guna memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabilah demi kabilah, kaum demi kaum, kelompok demi kelompok, bersama dengan ketua-ketua mereka, bersama dengan pemimpin-pemimpinnya, bersama dengan ulama-ulamanya, berduyun-duyun saling bergantian datang ke Arafah guna untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sampai begitu banyak, sehingga tampak oleh Abdullah bin Mubarak, orang yang saleh, orang yang alim di zaman itu, menyaksikan begitu banyak orang-orang besar, orang-orang alim berdoa dengan kelompoknya, berdoa dengan kabilahnya, guna untuk meminta kepada Allah agar diturunkan oleh hujan, diturunkan oleh Allah akan hujan, akan ternyata tidak kunjung turun hujan. Tidak lama kemudian diperhatikan yang begitu banyak orang berduyun-duyun untuk berdoa di tempat itu. Ada sosok anak muda yang dengan pakaian compang-camping, yang tidaklah istimewa dan pakaiannya, yang sangat sederhana, dengan badan yang lecek, dengan badan yang kucel, sehingga dia berada di tempat itu pula untuk melaksanakan sholat. Dan setelahnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doanya diperhatikan dengan seksama, dicermati oleh Abdullah bin Mubarak, hingga sampai dia mendekat, ingin tahu dan ingin mendengar apa yang diucapkan oleh pemuda ini. Di dalam sujudnya dia mengatakan, ya Rabb,
bikaramatika la arfa' ra'si hatta tanzilil maqam. Ya Rabb, dengan kemurahan, dengan kedermawanmu, dengan kemuliaanmu, saya tidak akan mengangkat kepala saya dari sujud ini sampai untuk turunkan hujan. Tidak lama kemudian dengan doa dan dengan ikrar seorang pemuda yang sangat sederhana tersebut, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mubarak mengamati dan mencermati akan seorang pemuda yang sungguh sangat tertarik. Diikutin sampai dia pulang. Ternyata sampai dalam suatu perkampungan, ternyata begitu dicari tentang kabar dan berita, tempat itu adalah tempat penjualan budak. Begitu ditanya, dia tahu kalau di tempat penjualan budak, pulang. Keesokan harinya dia bawa duit yang cukup, datang ke tempat pemukiman tersebut dan menanyakan, Pak, apakah di sini tempat penjualan budak? Iya betul, dan saya menjual budak. Boleh saya membeli satu saja dari budak yang ada di sini? Silakan. Dikumpulkan dan dikeluarkan semuanya itu budak. Ada jumlahnya 29 dihitung oleh Abdullah bin Mubarak. Diamati wajah dari wajah yang pertama hingga yang ke-29, sepertinya tidak ada seperti pemuda yang paling saya jumpai yang dia berdoa yang dijawab oleh Allah. Pak, adakah yang bersisa dari itu? Ada di dapur. Setelah itu dipanggillah dan keluar seorang pemuda tersebut. Nah, ini yang saya maksud. Pak, saya mau beli tapi yang ini. Silakan. Dulu saya beli itu Isruna dinar. Isrunya darahim. Saya beli 20 dirham. Kalau untuk engkau saya diskon 50%, silakan. Dengan 10 dirham. Oh tidak, justru saya akan beli dengan 27 dirham. Oh silakan. Setelah beli, dibawa pulang budak tersebut. Begitu sampai dalam perjalanan, budak ini berbicara, mohon izin tuan, saya khawatir Anda kecewa melihat badan saya yang kurus. Saya tidak layaknya budak-budak yang lain yang punya badan yang kekar yang kuat. Tapi saya takut mengecewakan Anda sebagai tuan saya. Bukan begitu. Engkau kan anak muda yang kemarin berdoa yang ada di Arafah. Iya betul. Engkau yang sujud cukup lama dan kau berdoa setelah itu turunkan hujan dan kau beranjak dari tempat sujud. Iya betul. Tuan lihat. Iya. Sebab itulah saya tertarik kepada engkau. Bukan engkau saya jadikan budak. Saat ini engkau saya merdekakan dan saya ingin menjadi pelayan. Tanya Abdullah bin Mubarak. Lantas seorang pemuda ini baru mohon izin sejenak. Saya melaksanakan sholat. Silakan. Ya Rabb, saya telah engkau merdekakan. Saya dimerdekakan oleh Tuhan saya yang kecil dan saya dimerdekakan oleh Tuhan saya yang besar, yaitu engkau ya Rabb. Saya bersyukur dan saya berterima kasih. Namun ada yang jadi ganjalan dari saya. Ini urusanku dan urusanmu ya Rabb. Sehingga ada orang yang tahu akan keadaan saya. Saya tidak nyaman lagi ketika sudah dikenal oleh manusia. Saat itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselenggarakan jenazahnya oleh Abdullah bin Mubarak. Namun waktu itu tidak dengan kain kafan yang bagus. Setelah selesai penyelenggara jenazah dan dikuburkan dia, dikebumikan, malamnya Abdullah bin Mubarak bermimpi. Al-Hadith, ada suara tanpa wujud. Ya Abdullah bin Mubarak, engkau sebenarnya mampu untuk memberikan kain kafan yang istimewa, yang bagus. Gua wali, dia itu adalah kekasihku. Kenapa engkau perlakukan dengan kain kafan yang tidak cocok? Digali waktu itu juga. Kuburan itu digali dan diganti dengan kain kafan yang bagus. Hadirin, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Di sini apa kita bisa mengambil pelajaran? Jangan memandang sebelah pada setiap orang yang ada di hadapan kita. Apakah itu pekerjaannya, apakah itu jabatannya, apakah itu kesehariannya. Tapi boleh jadi dia lebih mulia di hadapan Allah, di sisi Allah dibanding dengan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai sekalian manusia yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi oleh kalian semuanya daripada berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ada dosa. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha harrama 'alal muslim damuhu wa maluhu an yazunna bihi dzannasu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atas kaum muslimin akan darahnya,
akan hartanya dan berprasangka padanya dengan prasangka yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita dilimpahkan kita hati yang baik, yang senantiasa dalam lindungan Allah, dalam hidayah Allah. Tidak hanya perangai dari zahir kita yang bagus, adat dan etika kita, akan tetapi hati kita, batin kita, yang ada di dalam hati kita dijadikan perilaku dan etika dan mempunyai akhlak yang baik. Oleh karena mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kelompokkan kita dari golongan orang-orang ma'as-safatil kiramil bararah fil jannatin na'im, berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hafidhun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من بقية الصحابة أجمعين وارحمنا عليهم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة ويا دافع الهمة ويا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان.